Suatu hari, Anda tinggal di sebuah desa yang tenang, sawah yang terbentang luas, dan mayoritas warga bekerja sebagai petani. Tetapi, beberapa tahun kemudian tanah itu berubah menjadi bandara internasional yang modern. Pertanyaannya, bagaimana tanah itu berubah menjadi infrastruktur besar seperti itu? Bersama aku, Kurnia Skar Arumdani, kita akan membahas pengadaan tanah Yogyakarta International Airport. Yogyakarta International Airport berada di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bandara ini dibangun untuk menggantikan Adi Sucipto International Airport yang kapasitasnya sudah tidak mampu menampung jumlah penumpang yang terus meningkat. Tujuannya jelas, yaitu meningkatkan konektivitas, mendukung pariwisata, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk membangun bandara sebesar itu dibutuhkan lahan yang sangat luas. Disinilah proses pengadaan tanah menjadi hal yang sangat penting. Pengadaan tanah adalah proses penyediaan tanah untuk kepentingan umum yang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Proses ini tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan hasil. Dalam proses pelaksanaan, dilakukan pengukuran tanah, penilaian harga oleh pihak independen, serta pemberian ganti kerugian kepada masyarakat yang terdampak. Dalam pembangunan Yogyakarta International Airport, ribuan bidang tanah milik warga digunakan. Pemerintah memberikan ganti kerugian yang layak, biasanya dalam bentuk uang yang mencakup nilai tanah, bangunan, tanaman, dan kerugian lainnya. Namun, di balik itu semua, proses ini tidak selalu berjalan mudah. Banyak masyarakat harus kehilangan rumah dan lahan yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun. Bagi sebagian orang, tanah bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, dan emosional. Beberapa warga bahkan sempat menolak karena merasa ganti rugi belum sesuai, kurang dilibatkan dalam proses, atau khawatir kehilangan sumber mata pencaharian. Selain itu, relokasi juga membawa dampak sosial. Masyarakat harus beradaptasi dengan lingkungan baru, meninggalkan komunitas lama, dan membangun kembali kehidupan mereka dari nol. Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan tanah bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Saat ini, Yogyakarta International Airport telah beroperasi dan memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan akses transportasi, mendukung pariwisata, serta membuka peluang ekonomi baru. Namun, dari kasus ini kita belajar bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari megahnya infrastruktur, tetapi juga dari bagaimana prosesnya dijalankan. Apakah sudah adil? Apakah masyarakat benar-benar diperhatikan? Pembangunan memang penting, tetapi pembangunan yang baik adalah pembangunan yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga adil dan manusiawi bagi semua pihak.